Gelombang unjuk rasa yang menuntut kebijakan pro-rakyat dari pemerintah beberapa waktu terakhir menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pemerintahannya. Bahkan sejumlah pihak menilai Prabowo seharusnya melakukan reshuffle kabinet agar pemerintahan lebih optimal. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Jumat 5 September 2025 menyebut reshuffle atau perombakan kabinet di tengah gelombang demonstrasi diyakini dapat meredam gejolak publik. Reshuffle memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat. Konsolidasi Presiden dengan pimpinan partai politik, pimpinan DPR, serta audiensi dengan tokoh agama dan mahasiswa menurut Agung belum cukup menjawab tuntutan rakyat. Publik menunggu respon konkret Presiden terhadap persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Presiden perlu menunjukkan respon tegas terhadap tuntutan tersebut. Reshuffle dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek dan menengah untuk menunjukkan keseriusan pemerintah menindaklanjuti berbagai aspirasi rakyat. Ia menilai 3 alasan yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle, yakni teknokratis, yuridis, dan politis, telah terpenuhi. Dari sisi teknokratis, usia kabinet merah putih yang hampir setahun jadi alasan kuat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri. Di sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin membuka peluang reshuffle. Posisi itu perlu segera diisi karena persoalan di sektor ketenagakerjaan masih menumpuk, termasuk ancaman PHK massal dan juga jadi tuntutan demonstran. Adapun dari dimensi politis, Agung melihat PDIP mulai menunjukkan arah lebih mendekat ke pemerintah. Meski menegaskan berada di posisi penyimbang, PDIP semakin sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Jika ditilik ke belakang, isu reshuffle ini telah berembus sejak Februari 2025. Saat itu, Presiden Prabowo mengancam segera menindak para pembantunya yang terbukti memiliki kinerja buruk. Pertama, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Saat peringatan hari lahir ke-102 NU itu, Presiden menggarisbawahi lagi bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan telah berkali-kali memberikan peringatan kepada sejumlah pihak. 14 hari berselang, tepatnya pada 19 Februari 2025, Prabowo mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Projonegoro, dan menggantinya dengan Brian Yuliarto. Satrio direshuffle setelah sempat membuat gaduh di kementerian yang dipimpinnya. Satrio tercatat jadi menteri pertama yang direshuffle oleh Prabowo. Terkait reshuffle kabinet, dalam keterangannya Jumat, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes menilai, reshuffle memang akan membuat situasi politik lebih stabil sekaligus mengurangi tensi politik di masyarakat. Momentum setahun kabinet dan situasi gelombang demonstrasi dapat menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk merombak kabinetnya. Meski demikian, Presiden perlu berhati-hati dalam memilih pengganti dan waktu untuk mereshuffle menteri. Sebab, reshuffle di tengah gejolak publik dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan. Presiden harus memiliki kalkulasi matang agar reshuffle berdampak positif bagi kinerja pemerintahan. Desakan dari jalanan dan ruang diskusi publik terbukti menjadi faktor kuat yang mendorong evaluasi kinerja pemerintahan. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo benar-benar akan mengevaluasi kabinetnya dan melakukan reshuffle untuk menjawab keresahan publik? Gimana kalau menurut sahabat Kompas?